Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sujadi. Jurusan saya PGSD. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pengetahuan yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Materi ini penting karena pengetahuan menjadi dasar untuk berpikir kritis dan memahami dunia sekitar kita. Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau pemahaman yang diperoleh manusia melalui pengalaman, pembelajaran, atau penelitian. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat praktis tetapi juga teoritis, yang membantu manusia memahami dan menjelaskan fenomena di sekitarnya. Dalam konteks filsafat, pengetahuan menjadi salah satu fokus utama yang dipelajari. Filsafat pengetahuan atau epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji asal-usul, proses, dan validitas pengetahuan. Kita sebagai manusia sering bertanya, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Atau dari mana pengetahuan itu berasal? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan pentingnya dasar-dasar pengetahuan, terutama dalam membentuk pemikiran kritis dan logis. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami pengetahuan ini karena kita akan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan mereka. Jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, ada pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau pengamatan indera. Contohnya, kita mengetahui bahwa api itu panas karena kita merasakannya. Secara langsung, pengetahuan ini bersifat konkret dan bergantung pada pengalaman fisik. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan jenis ini diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu proses penelitian yang sistematis dan logis. Misalnya, teori gravitasi Newton yang dihasilkan dari pengamatan dan eksperimen. Pengetahuan ini bersifat objektif dan dapat diverifikasi oleh orang lain. Ketiga, pengetahuan intuitif. Pengetahuan ini muncul berdasarkan intuisi atau perasaan. Contohnya, kita memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi, meskipun tidak ada bukti langsung. Pengetahuan ini seringkali bersifat subjektif dan sulit dijelaskan secara logis. Jenis-jenis pengetahuan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki berbagai cara untuk memahami dunia, baik melalui pengalaman fisik, logika, maupun intuisi. Sumber-sumber pengetahuan. Setelah memahami jenis-jenis pengetahuan, mari kita bahas sumber-sumber pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari beberapa sumber utama. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman adalah salah satu sumber pengetahuan paling mendasar. Dari pengalaman manusia belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan. Misalnya, seorang anak tahu bahwa hujan itu dingin setelah merasakannya secara langsung. Yang kedua, akal pikiran. Rasionalitas. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui akal pikiran atau rasionalitas. Dalam hal ini, manusia menggunakan logika dan pemikiran kritis untuk memahami sesuatu. Misalnya, kita bisa mengetahui bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tanpa harus mencoba menambahkan benda secara fisik. Tradisi atau otoritas. Banyak pengetahuan yang kita terima berasal dari tradisi atau figur otoritas, seperti orang tua, guru, atau ahli di bidang tertentu. Misalnya, kita mempercayai teori yang diajarkan oleh ilmuwan atau tokoh pendidikan, karena mereka memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, wahyu. Dalam konteks agama, wahyu adalah sumber pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Pengetahuan ini memberikan panduan spiritual dan moral bagi manusia, seperti yang ditemukan dalam kitab suci agama-agama. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa pengetahuan bisa berasal dari berbagai cara, baik yang bersifat langsung, logis, maupun kepercayaan. Pentingnya dasar pengetahuan dalam pendidikan. Kenapa? Dasar pengetahuan ini penting dalam dunia pendidikan. Sebagai calon guru,
Kita perlu memahami bahwa pengetahuan adalah landasan utama dalam proses pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa dasar pengetahuan sangat penting. Yang pertama, landasan berpikir kritis. Pengetahuan membantu peserta didik untuk berpikir kritis. Dalam era modern, siswa perlu memahami bukan hanya apa yang mereka pelajari, tetapi juga bagaimana dan mengapa hal tersebut benar. Misalnya, mereka harus mampu menganalisasi informasi di internet untuk membedakan fakta dari opini. Yang kedua, pemahaman dunia secara logis dengan pengetahuan. Siswa dapat memahami fenomena di sekitarnya secara logis. Misalnya, mengapa terjadi perubahan musim, atau bagaimana teknologi bekerja. Hal ini membantu mereka menjadi individu yang lebih sadar dan mampu menghadapi tantangan global. Yang ketiga, membentuk sikap ilmiah. Dasar pengetahuan membentuk siswa untuk memiliki sikap ilmiah, seperti rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap fakta, dan keinginan untuk terus belajar. Sikap ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang inovatif. Kesimpulannya, dasar-dasar pengetahuan menjadi aspek penting dalam filsafat ilmu pendidikan, karena membantu kita memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pengetahuan berfungsi sebagai landasan untuk berpikir kritis dan membangun teori pendidikan yang lebih baik. Demikianlah presentasi saya tentang dasar-dasar pengetahuan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam memahami filsafat ilmu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.